Iya. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan sejarah wajib kami, yaitu terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Sebelum kami memulai presentasi hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Madianjana Setiarsa, nomor absen 6, dan di sebelah saya. Silakan, nama saya Dewa Sudira Saputra, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Kemarana Uradipta, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayok Safrani, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Niwaya Raditya, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nurdan Pati Sirega, nomor absen 1. Baik, kami akan masuk ke materi pembahasan kami yang pertama, yaitu terbentuknya pemerintahan NKRI yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yaitu pertama, setelah merdekanya Indonesia secara resmi sebagai sebuah negara, tentunya para tokoh penting mulai mempersiapkan kelengkapan suatu negara, diantaranya memilih Soekarno dan Mohatta sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi yang disusulkan oleh Otto Iskandar Dinata dalam sidang pertama PPKI. Lalu agar negara Republik Indonesia yang baru lahir dapat berjalan terus, maka mulai disusun tata kehidupan negara. Yang pertama yaitu penyusunan landasan dan lembaga pemerintahan yang akan dijelaskan oleh Nadia. Silakan. 1. Penyusunan landasan dan lembaga pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pertama yang terletak di Gedung Puo Sangiin di Jalan Pejambon, Jakarta. Sebelum rapat pleno dimulai, Soekarno-Hatta meminta kesediaan Ki Bagus Hadikusumo, Kahawaksit Hasim, dan Mr. Kasman Singodimejo dan Teku Mo Hasan untuk membahas masalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Masalah tersebut mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut bagi pemeluk agama lain merasa keberatan dan mendapat banyak kritik dari tokoh-tokoh dari Indonesia Timur. Sehingga demi menghindari perpecahan, kalimat tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang pertama PPKI dipimpin oleh Soekarno dengan 28 orang. Anggota IR Soekarno membuka sidang pertama PPKI pada pukul 11.30 WIB dengan pidato singkat. Dalam pidato ini, Soekarno menekankan para anggota PPKI agar menyadari kepentingan bangsa serta negara, serta melupakan hal-hal kecil yang tidak penting. Dalam sidang PPKI ini menghasilkan keputusan yang penting bagi pemerintahan negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Hasil keputusan tersebut antara lain sebagai berikut. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang dibahas dalam sidang PPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar itu lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 dengan demikian berarti sehari setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia telah memiliki landasan negara yang merupakan landasan bagi jalannya pemerintahan. Dalam Berita Republik Indonesia tahun ke-2 nomor 7 tahun 1946 halaman 45-48 diumumkan pengesahan Undang-Undang 1945 berikut sistematik Undang-Undang 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Yang pertama, pembukaan Makadimah yang meliputi 6 aliani. 2. Batasan tubuh undang-undang yang merupakan isi dan terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ajaran aturan tambahan. Yang ketiga, menjelaskan undang-undang yang terdiri dari menjelaskan undang-undang dan menjelaskan pasal demi pasal. Yang B. Memilih serta mengangkat presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana pemerintahan yang sah di negara Republik Indonesia yang baru. Memilih dan menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Cara tersebut diusulkan oleh Otto Iskandar Dinata dengan mengusulkan nama calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, dan ternyata usul tersebut diterima oleh para peserta sidang PPKI.
Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh peserta sidang secara spontan. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR melalui pemilu. Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berjalan dengan lancar dan berhasil memutus serta mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk KNI atau Komite Nasional Indonesia. Berarti sejak tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah Indonesia merdeka, negara Republik Indonesia telah memiliki sistem pemerintahan yang sah dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Kedua, pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 19 Agustus 1945, pukul 10 WIB di Gedung Ceusangin, PPKI mengadakan sidang kedua. Hasil sidang kedua PPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membentuk tugas presiden dalam pemerintahan. Yang kedua, yaitu membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Sebelum rapat pleno, Presiden Soekarno menugaskan panitia kecil untuk membahas susunan kementerian. Ketua panitia kecil adalah Ahmad Subarjo dengan anggota Sutarjo, Kartojadikusumo, dan Kasman Singodimejo. Rapat pleno ini membahas penyusunan 12 menteri yang memimpin departemen. Mengenai pembagian wilayah Republik Indonesia, Presiden Soekarno menugaskan panitia kecil untuk membahas pembagian wilayah negara. Panitia kecil ini terdiri dari Otto Iskandar Dinata sebagai ketua, Ahmad Subarjo, Sayuti Malik, Iwan Kusuma Sumantri, Wirana Kusuma, Dr. Amir A.A. Ahmidahan, Dr. Ratulangi, dan Mr. Gusti Ketut Puja. Dalam rapat ini ditetapkan berbagai 8 provinsi beserta gubernur yang menjabatnya. Berikut pembagian wilayah Republik Indonesia. Yang pertama, ada Provinsi Sumatera dipimpin oleh Mr. Tuku Mohasan. Yang kedua, ada Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Sutarjo Kertohadikusumo. Yang ketiga, ada Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh R. Panji Suroso. Yang keempat, ada Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh R.A. Surya. Yang kelima, ada Provinsi Sunda Kecil dipimpin oleh Mr. Gusti Ketut Puja. Yang keenam, ada Provinsi Maluku dipimpin oleh Mr. Latuhar Hari. Yang ketujuh, Provinsi Sulawesi dipimpin oleh Dr. GSSJ Ratulangi. Yang terakhir ada Provinsi Kalimantan dipimpin oleh Insinyur Pangeran Muhammad Noor. Sebagai realisasi dari pembentukan Kementerian dan Pembagian Wilayah Republik Indonesia pada tanggal 2 September 1945, dibentuk susunan Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Susunan kabinet tersebut terdiri dari 12 menteri, ditambah dengan 4 menteri negara. Berikut 12 menteri yang memimpin departemen dan 4 menteri negara. Yang pertama ada Departemen Dalam Negeri, RRA Wiranata Kusuma. Ada Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Subarjo. Yang ketiga ada Departemen Kehakiman dipimpin oleh Profesor Dr. Supomo SH. Yang keempat ada Departemen Kemakmuran yang dipimpin oleh Insinyur Surakaman Cokrodisurio. Yang kelima ada Departemen Keuangan dipimpin oleh Mr. A.A. Marangis. Yang keenam di Departemen Kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Buntaran Martoatmojo. Yang ketujuh ada Departemen Pengajaran yang dipimpin Ki Hajar Dewantara. Yang kedelapan ada Departemen Sosial yang dipimpin oleh Mr. Iwan Kusuma Sumantri. Yang kesembilan ada Departemen Penerangan yang dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin. Yang kesepuluh ada Departemen Perhubungan yang dipimpin oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Yang ke-11 ada Departemen Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Supriyadi. Yang ke-12 ada Departemen Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Yang ke-13 ada Menteri Negara yang dipimpin oleh KH Wahid Hashim. Yang ke-14 ada Menteri Negara yang dipimpin oleh Dr. M. Amir. Yang ke-14 ada Menteri Negara yang dipimpin oleh Mr. R.M. Sartono. Dan terakhir ada Menteri Negara yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata.
Selain itu dilantiknya pula para pejabat tinggi negara. Para pejabat tinggi negara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Mahkamah Agung Dr. Kusuma Atmaja. Yang kedua, Jaksa Agung Gatot Prabuma Miharja. Yang ketiga, Sekretaris Negara AG Digo. Yang keempat, Juru Bicara Negara Soekarjo Wirojopratomo. Oke, selanjutnya yang ketiga ada pembentukan badan-badan negara. Di Jalan Gambir Selatan atau sekarang bernama Merdeka Selatan nomor 10 pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945, beberapa tokoh seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Mr. Sartono, Suwiryo Otto Iskandar-Dinata, Soekarjo Wiryo Pranoto, Dr. Buntaran, Mr. A.G. Trenggono, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Dr. Tajudin berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Di mana anggota Komite Nasional Indonesia Pusat ini diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Adapun pelantikan tersebut di Gedung Kesenian Pasar Baru yang bertempat di Jakarta. Tokoh yang menjadi ketua Komite Nasional Indonesia Pusat adalah Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakil yaitu Sultan Hadikusumo, Mr. Latuhari, dan Adam Ali. Pada tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP di Gedung Balai Muslimin Indonesia Jakarta. Pemimpin sidang adalah Kasman Singodimedjo. Dalam sidang diusulkan Kepala Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal tersebut dirasa penting karena dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan. Syahrir dan Amir Syarifudin mengusulkan adanya BPKNIP, Badan Pekerja KNIP. Untuk menghadapi suasana genting, BPKNIP tersebut akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Berdasarkan usul-usul dalam sidang tersebut, Wakil Presiden selaku wakil pemerintahan memberikan maklumat yang lazim dengan maklumat Wakil Presiden nomor 10. Dengan adanya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tersebut, untuk sementara Indonesia sudah memiliki badan negara yang memiliki kekuasaan legislatif. KNIP yang semula sebagai membantu Presiden dan merupakan wadah pemusyawaratan kehendak rakyat, serta pengobar semangat perebutan kekuasaan dari Jepang. Setelah dikeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 ini diharapkan berperan sebagai MPR dan DPR meskipun hanya bersifat sementara. Untuk menjalankan kegiatannya telah dibentuk BPKNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Selanjutnya ada pembentukan berbagai partai politik. Pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan Partai Politik Nasional yang kemudian disebut PNI. Partai PNI ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuk partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Maklumat Wakil Presiden tersebut berisi tentang 1. Pemerintahan menghendaki adanya partai-partai politik karena partai politik itu dapat membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada di masyarakat. Yang kedua, pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, terdirilah partai-partai politik. Berikut partai politik tersebut. Yang pertama, Masyumi berdiri pada tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh Dr. Sukima Wirojukswisanjayu. Yang kedua, PKI, Partai Komunitas Komisi Indonesia, berdiri pada tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf. Sebenarnya oleh tokoh-tokoh Komisi PKI sudah didirikan pada tanggal 2 Oktober 1945.
Yang ketiga, PBI, Partai Buruh Indonesia, berdiri pada tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Yuno. Yang keempat, Partai Rakyat Jelata, berdiri pada tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Sultan Dewasi. Yang kelima, Partindo, Partai Kristen Indonesia, berdiri pada tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Dr. Prabowo Ratu. Yang keenam, PSI, Partai Sosial Indonesia, berdiri pada tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Yang ketujuh, PRS, Partai Rakyat Sosial, berdiri pada tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Sultan Syahris. Yang kedelapan, PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia, berdiri pada tanggal 8 Desember 1945, dipimpin oleh IJ Kasino. Yang kesembilan, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, berdiri pada tanggal 7 Desember 1945, dipimpin oleh JB Asa. Yang ke-10, PNI, Partai Nasional Indonesia, berdiri pada tanggal 2 Januari 1946. PNI merupakan gabungan dari Partai Rakyat Indonesia, PRI, Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, dipimpin Sidak Joyo Kusukarto. Yang kelima, pembentukan organisasi ketentaraan. Pada rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945, diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk panitia kecil yang bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan. Yang kemudian ditindaklanjuti Presiden dengan menugasi Abdul Qadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandar Dinata untuk menyiapkan pembentukan tentara kebangsaan tersebut. Selanjutnya, pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau disebut BKR sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP, yang merupakan induk organisasi yang dibentuk dengan tujuan memelihara keselamatan masyarakat. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan BKR pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan tujuan menghindari permusuhan dengan kekuatan asing di Indonesia dan menjaga keamanan masing-masing daerah, di mana anggota BKR adalah unsur dari PETA, Heiho, Stenen, dan Krigodan, dan mantan anggota Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau KNIL, atau disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Berdirinya BKR ini ditindaklanjuti dengan pembentukan BKR Pusat dan BKR Daerah, di mana pemimpin BKR Pusat adalah Kaprawis sebagai Ketua Umum, Suta Laksana sebagai Ketua 1, dan Latif Hendra Dingrat sebagai Ketua 2. Adapun para pemimpin BKR daerah antara lain Aruji Kartowinata dari Jawa Barat, Sudirman di Jawa Tengah, dan Dr. Mustafa dari Jawa Timur. Dengan digugurkannya tentara kebangsaan mengundang kekecewaan para anggota BKR. BKR Pusat pada bulan September 1945 mengadakan koordinasi dengan para mantan perwira KNIL. Mereka menemui Amir Syarifuddin, Menteri Penerangan yang merangkap sebagai Menteri Keamanan Rakyat, untuk mendesak Presiden agar membentuk tentara kebangsaan. Pada awalnya, desakan ini ditolak oleh Presiden dan Wakil Presiden. Namun, setelah mengalami tindakan provokasi pasukan Sekutu dan Belanda yang mengancam keamanan negara serta perkembangan situasi yang semakin membahayakan negara, pemerintah menyadari perlunya dibentuk tentara kebangsaan. Pemerintah menugasi mantan anggota KNIL, Mayor Urip Sumoharjo, untuk menyusun tentara kebangsaan. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang meresmikan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Berdasarkan pada maklumat pemerintah tersebut, kemudian Urip Sumoharjo membentuk markas tertinggi TKR di Yogyakarta. Urip Sumoharjo menjabat sebagai Kepala Staf Umum TKR dan sebagai Panglima TKR, ditunjuk Supyadi, tokoh pahlawan peta di Blitar. Oleh karena Supyadi tidak pernah menduduki jabatannya, dalam konferensi TKR yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1945, terpilih Kolonel Sudirman, Komandan Divisi
Banyumas. Sebulan kemudian, Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal dan Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Tugas utama Panglima Besar TKR adalah meninjau kembali struktur organisasi, struktur kerja, dan landasan perjuangan TKR supaya diadakan penyempurnaan lebih lanjut. Setelah itu, diadakan rapat dengan Panglima Divisi. Hasil rapat pimpinan itu pada tanggal 1 Januari 1946 menyebabkan pemerintahan mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan. Pada tanggal 26 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat untuk mengganti nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Presiden mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Mei 1947 untuk membentuk panitia pembentukan organisasi Tentara Nasional Indonesia dengan beranggotakan 21 orang. Panitia ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Juni 1947, keluar sebuah penetapan Presiden yang membentuk satu organisasi tentara bernama Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Dalam penetapan ini, antara lain diputuskan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 secara resmi berdiri Tentara Nasional Indonesia dengan segenap anggota angkatan perang yang ada sebagai inti kekuatan. Selain itu, anggota laskar-laskar bersenjata, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung, dalam Biro Perjuangan dimasukkan serentak ke dalam Tentara Nasional Indonesia. Baik, sebelum kami menutup presentasi hari ini, izinkan kelompok kami menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami terlebih dahulu, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulannya, setelah kemerdekaan Indonesia secara resmi sebagai sebuah negara, tentunya para tokoh penting mulai mempersiapkan kelengkapan suatu negara seperti memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Secara aklamasi yang diusulkan oleh Otto Iskandar Dinata dalam sidang pertama PPKI. Lalu, agar negara Republik Indonesia yang berlahir ini dapat berjalan terus, maka disusunlah rapat ke depan kenegaraan yang berupa yang pertama, penyusunan landasan dan lembaga pemerintahan. Yang kedua, pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Yang ketiga, pembentukan lembaga negara. Yang keempat, pembentukan berbagai partai politik serta yang kelima, pembentukan organisasi ketentaraan. Baik, setelah kami menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami akan tutup dengan para musanti. Om Santi, Santi, Santi. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya.